Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Mardaliani, NPM 1811031030. Jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, mengambil mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 7 tentang transaksi persediaan antar perusahaan. Transaksi persediaan antar perusahaan. Secara konseptual, eliminasi transfer persediaan antar perusahaan terkait tidak berbeda dari jenis transaksi antar perusahaan lain. Semua pendapatan dan beban yang dicatat oleh perusahaan yang terlibat harus dieliminasi seluruhnya dalam menyiapkan laporan laba rugi konsolidasi, dan semua keuntungan dan kerugian yang tercatat pada transfer tersebut harus ditangguhkan sampai barang tersebut dijual kepada non-afiliasi. Eliminasi memastikan bahwa hanya biaya perolehan historis persediaan dari entitas konsolidasi yang dimasukkan ke dalam neraca konsolidasian. Jika persediaan tersebut masih dimiliki dan dibebankan pada harga pokok penjualan di periode terjual persediaan tersebut kepada non-afiliasi. Transfer pada biaya perolehan. Barang dagangan terkadang dijual ke perusahaan terkait dengan harga atau nilai tercatat penjual. Ketika suatu penjualan antar perusahaan tidak menghasilkan keuntungan atau kerugian, jumlah persediaan di neraca pada akhir periode tidak memerlukan penyesuaian untuk konsolidasi, karena jumlah tercatat persediaan untuk afiliasi pembelian sama dengan biaya untuk mentransfer afiliasi dan entitas konsolidasi. Bahkan, ketika penjualan antar perusahaan tidak menghasilkan keuntungan atau kerugian, diperlukan satu ayat jurnal eliminasi untuk menghilangkan pendapatan dari penjualan antar perusahaan dan beban terkait barang yang dijual yang dicatat oleh penjual. Hal ini untuk menghindari kedua ayat tersebut dicatat lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya. Pendapatan bersih konsolidasi tidak terpengaruh oleh jurnal eliminasi, karena transfer dilakukan dengan biaya karena pendapatan dan harga pokok penjualan dikurangi dengan jumlah yang sama. Transfer dengan keuntungan atau kerugian. Terlepas dari metode yang digunakan dalam menetapkan harga transfer antar perusahaan, proses eliminasi harus menghilangkan efek dari penjualan tersebut dari laporan konsolidasi. Ketika menggabungkan penjualan termasuk laba atau rugi, ada dua aspek dari eliminasi kertas kerja yang diperlukan dalam periode transfer untuk menyiapkan laporan keuangan konsolidasi. Terlepas dari metode yang digunakan dalam menetapkan harga transfer antar perusahaan, proses eliminasi harus menghilangkan efek dari penjualan tersebut dari laporan konsolidasi. Ketika menggabungkan penjualan termasuk laba atau rugi, ada dua aspek dari eliminasi kertas kerja yang diperlukan dalam periode transfer untuk menyiapkan laporan keuangan konsolidasi. Aspek pertama adalah fokus laporan laba rugi, penjualan dan beban pokok penjualan. Pendapatan dari penjualan antar perusahaan dan beban pokok penjualan yang terjual yang dicatat oleh afiliasi yang mentransfer harus dihilangkan. Aspek yang kedua adalah fokus neraca. Keuntungan atau kerugian atas penjualan antar perusahaan harus dihilangkan, sehingga
Persediaan dicatat pada biaya bagi entitas konsolidasi. Pengaruh sistem persediaan. Sebagian besar perusahaan menggunakan sistem kontrol persediaan perpetual untuk melacak persediaan dan harga pokok penjualan. Penjualan downstream atas persediaan. Ketika sebuah perusahaan menjual barang persediaan ke afiliasi, salah satu dari 3 hasil situasi yaitu: yang pertama, item tersebut dijual kembali ke non-afiliasi selama periode yang sama. Yang kedua, item tersebut dijual kembali ke non-afiliasi selama periode berikutnya. Atau yang ketiga, item ini disimpan selama 2 periode atau lebih oleh afiliasi pembeli. Nah, ini merupakan contoh perhitungannya, yaitu PT Induk membeli 80% saham biasa PT Anak pada tanggal 31 Desember 2000 X0 sebesar nilai bukunya yaitu 240.000 US dollar dan pada nilai wajar kepemilikan non pengendali PT Anak pada tanggal yang sama dengan nilai wajar 60.000 US dollar. Kita asumsikan pada tanggal 1 Maret 2000 X1 PT Induk membeli persediaan seharga 7.000 US dollar dan menjualnya ke PT Anak seharga 10.000 US dollar pada tanggal 1 April 2000 X1. PT Induk mencatat ayat jurnal yaitu pada tanggal 1 Maret 2000 X1 persediaan pada kas sebesar 7.000 US dollar. Pada tanggal 1 April 2000 X1 kas pada penjualan sebesar 10.000 US dollar serta beban pokok penjualan pada persediaan sebesar 7.000 US dollar. Serta pada PT Anak mencatat pembelian persediaan dari PT Induk yaitu pada tanggal 1 April 2000 X1 persediaan pada kas sebesar 10.000 US dollar. Keuntungan direalisasikan dalam periode yang sama. Pada tanggal 5 November 2000 X1, PT Anak menjual persediaan yang dibeli dari PT Induk ke PT non-afiliasi seharga 15.000 US dollar. Maka ayat jurnal yang dibuat oleh PT Anak, yaitu pada tanggal 5 November 2000 X1 adalah kas pada penjualan sebesar 15.000 US dollar serta beban pokok penjualan pada persediaan sebesar 10.000 US dollar. Nah, ini merupakan penjualan HPP dan juga laba kotor dari masing-masing PT Induk, PT Anak, serta total yang belum disesuaikan dan total konsolidasi. Di mana penjualan dari PT Induk yaitu sebesar 10.000, penjualan PT Anak sebesar 15.000, total yang belum disesuaikan sebesar 25.000 dan total konsolidasi sebesar 15.000. Serta HPP untuk PT Induk yaitu sebesar 7.000, PT Anak sebesar 10.000, total yang belum disesuaikan sebesar 17.000, total konsolidasi sebesar 7.000. Dan penjualan dikurangin HPP, maka kita akan mendapatkan laba kotor, di mana laba kotor untuk PT Induk sebesar 3.000, PT Anak sebesar 5.000, total yang belum disesuaikan sebesar 8.000, dan total konsolidasi sebesar 8.000. Maka dari hal tersebut diperlukan jurnal eliminasi, yaitu penjualan pada harga pokok penjualan sebesar 10.000 US dollar. Perhatikan jurnal eliminasi tersebut tidak mempengaruhi laba bersih konsolidasi karena penjualan dan harga pokok penjualan keduanya dikurangi dengan jumlah. Penjualan upstream atas persediaan. Ketika
Jika penjualan persediaan hulu terjadi dan persediaan dijual kembali oleh induk kepada non-afiliasi selama periode yang sama, semua jurnal eliminasi dalam kertas kerja dikonsolidasi, dan ini identik dengan yang ada di dalam kasus downstream. Ketika persediaan tidak dijual kembali ke non-afiliasi sebelum akhir periode, jurnal eliminasi kertas kerja berbeda dari kasus Hillier, hanya dengan pembagian laba antar perusahaan yang belum terrealisasikan baik untuk kepentingan pengendali maupun non-kontrak. Eliminasi laba antar perusahaan yang belum terrealisasikan harus mengurangi kepentingan kedua kelompok kepemilikan setiap periode sampai laba dikonfirmasi oleh penjualan kembali ke persediaan kepada pihak non-afiliasi. Ya, berikut merupakan contohnya, yaitu pada tanggal 1 Maret 2001, PT Anak membeli persediaan senilai 7.000 US dollar. Dan pada tanggal 1 April 2001 menjual ke PT Induk seharga 10.000 US dollar. Pada tanggal 2 Januari 2002, PT Induk menjual ke PT non-afiliasi seharga 15.000 US dollar. Maka jurnal eliminasi yang dibuat yaitu penjualan didebit sebesar 10.000 US dollar, beban pokok penjualan dikredit sebesar 7.000 US dollar, serta persediaan dikredit sebesar 3.000 US dollar. Penjualan dari satu anak perusahaan ke perusahaan lain. Ketika salah satu anak perusahaan menjual barang dagangan ke anak perusahaan lain, jurnal eliminasi identik dengan yang disajikan sebelumnya untuk penjualan dari anak perusahaan ke induk. Seluruh jumlah laba antar perusahaan yang belum terrealisasikan dihilangkan, dengan eliminasi laba dialokasikan secara proporsional terhadap kepemilikan anak perusahaan yang dijual. Berikut merupakan contohnya, yaitu PT Induk memiliki 90% saham beredar PT Anak 2, selain dari 80% kepemilikan di PT Anak. Jika PT Anak menjual persediaan dengan keuntungan sebesar 3.000 US dollar ke PT Anak 2 seharga 10.000 US dollar, dan PT Anak 2 masih memiliki semua persediaan sampai akhir periode, maka ayat jurnal eliminasi yaitu penjualan didebit sebesar 10.000 US dollar, beban pokok penjualan dikredit sebesar 7.000 US dollar, dan persediaan dikredit sebesar 3.000 US dollar. Biaya yang terkait dengan transfer. Ketika persediaan ditransfer dari satu afiliasi ke yang lain, beberapa biaya tambahan seperti pengiriman sering terjadi di dalam transfer. Biaya ini harus diperlukan dengan cara yang sama, seolah-olah afiliasi adalah divisi operasi dari satu perusahaan. Jika biaya tambahan akan diinventarisasikan dalam mentransfer unit dari satu lokasi ke lokasi lain dalam perusahaan yang sama, perlakuan itu juga akan sesuai untuk konsolidasi. Penjualan dari satu anak perusahaan ke perusahaan lain. Ketika salah satu anak perusahaan menjual barang dagangan ke anak perusahaan lain, jurnal eliminasi identik dengan yang disajikan sebelumnya untuk penjualan dari anak perusahaan ke induk. Seluruh jumlah laba antar perusahaan yang belum terrealisasikan dihilangkan, dengan eliminasi laba dialokasikan secara proporsional terhadap kepemilikan anak perusahaan yang besar. Penjualan dan pembelian sebelum afiliasi.
Terkadang perusahaan yang menjual persediaan atau sama lain kemudian bergabung bersama dalam suatu kombinasi bisnis. Perlakuan konsolidasi keuntungan pada transfer persediaan yang terjadi sebelum kombinasi bisnis bergantung pada apakah perusahaan pada saat itu independen dan transaksi penjualan merupakan hasil dari tawar-menawar yang sama. Sebagai aturan umum, efek transaksi yang bukan hasil dari tawar-menawar yang panjang harus dibuangkan. Namun, penggabungan dua perusahaan tidak selalu berarti bahwa transaksi sebelumnya dengan satu sama lain tidak sesuai. Keadaan sekitar transaksi sebelumnya seperti harga dan jumlah unit yang ditransfer harus diperiksa. Dengan tidak adanya bukti yang bertentangan, perusahaan-perusahaan yang bergabung bersama dalam suatu kombinasi bisnis dipandang telah terpisah dan independen sebelum pengembalian. Jadi, jika penjualan sebelumnya merupakan hasil dari tawar-menawar yang panjang, mereka dipandang sebagai transaksi antar pihak-pihak yang tidak terkait. Dengan demikian, tidak ada penghapusan atau penyesuaian yang diperlukan dalam menyiapkan pernyataan konsolidasi setelah kombinasi, bahkan jika persediaan masih dipegang oleh afiliasi. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih dan thank you for attention.